Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafan Abdillah, NIM 230601128. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengembangan produk lampu meja pelajar dengan metode Kano dan Quality Function Development atau QFD. Selanjutnya judul artikel, pengembangan produk lampu meja pelajar dengan metode Kano dan Quality Function Development atau QFD. Nama jurnal, Journal of Research and Technology, volume jurnal 2, nomor jurnal 2, halaman artikel 78-86, dan link jurnal. Selanjutnya pendahuluan. Banyaknya keperluan kantor dan pekerjaan rumah mungkin menuntut Anda dan buah hati untuk terus-menerus duduk di ruang kerja atau belajar. Agar tidak terjadi kejenuhan, maka ruang kerja dan belajar dibuat nyaman. Solusinya adalah menjaga kerapian meja kerja dan meja belajar serta memilih pencahayaan yang tepat. Untuk kenyamanan mata, disarankan menggunakan lampu di atas meja kerja atau meja belajar. Keuntungan menggunakan lampu yang dirancang khusus di atas meja adalah tidak membuat mata silau, efek bayangan juga berkurang, sehingga akan lebih mendukung kenyamanan ketika sedang belajar maupun belajar. Desain lampu meja belajar selalu mengalami perkembangan baik dari segi bentuk maupun fungsi. Seiring perkembangan tersebut, seringkali desain dari lampu meja belajar kurang memperhatikan nilai multifungsi. Hal ini dikarenakan desain meja belajar ini cenderung lebih mengutamakan desain bentuk yang simpel dan minimalis sebagai tuntutan tren. Selanjutnya, produk yang dikembangkan. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang diinginkan oleh konsumen terhadap produk lampu meja belajar yang akan dibuat, dilakukan penyebaran kuesioner awal kepada 45 orang, yaitu para pengguna lampu meja belajar dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan persentase usia 15-20 tahun adalah 22,2%, 21-25 tahun adalah 44,4%, dan 26-30 tahun adalah 33,3%. Atribut yang disiplin menjadi modus dan mengeliminasi persentase konsumen yang kurang dari 50%. Hasil atribut yang sudah dieliminasi dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya, hasil perancangan produk. Perancangan produk lampu meja belajar didesain dari hasil analisis sebelumnya serta memperhatikan atribut dan respon teknis yang diprioritaskan. Hasil analisis metode QFD yang menempati range kepentingan 1-13 untuk tingkat kepentingan atribut dan ranking prioritas 1-10 untuk tingkat respon teknisnya. Produk ini dirancang dengan mendesain ulang lampu meja belajar yang sudah ada di pasaran. Alat ini diharapkan lebih mempunyai nilai tambah baik dari desain dan penggunaannya. Desain produk lampu meja belajar dapat dilihat pada gambar 2. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, desain natural dan elegan. Yang kedua, hemat daya atau listrik. Yang ketiga, pengguna biasa 2 sumber, listrik dan baterai. Yang keempat, menggunakan lampu LED yang aman bagi mata. Yang kelima, terdapat kipas. Yang keenam, memiliki 2 fungsi lampu belajar dan lampu tidur. Yang ketujuh, adanya tempat alat tulis kantor atau ATK. Yang ke-8, terdapat port USB sebagai charger handphone. Yang ke-9, adanya jam LED yang menarik. Yang ke-10, mati secara otomatis. Yang ke-11, awet dan tahan lama. Kekurangan yang pertama adalah desain lampu meja belajar kurang memperhatikan nilai multifungsi. Yang kedua, efek pencahayaan yang kurang. Hasil pembuatan produk lampu belajar dari hasil analisis dan rancangan yang telah dibuat dengan menggunakan metode Kano dan QFD dapat dilihat pada gambar 3. Selanjutnya adalah pengertian QFD dan langkah-langkah QFD. QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi produk atau layanan yang sesuai. Langkah-langkah QFD. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membangun house of quality. Yang ketiga, mengembangkan spesifikasi produk atau layanan. Yang keempat, perencanaan proses. Dan yang kelima, pengujian dan evaluasi. Akhir kesimpulan, tingkat kepentingan dan kategori atribut terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen terhadap lampu meja belajar pada model Kano adalah sebagai berikut, yang termasuk dalam kategori atraktif sebanyak 5 atribut, on-dimensional sebanyak 4 atribut, musbase sebanyak 4 atribut, dan kategori indifference sebanyak 2. Sedangkan pada metode QFD dengan memperhatikan prioritas karakteristik teknis produk target lampu meja belajar, dari hasil analisis QFD didapat 10 respon teknis, yaitu hasil perancangan dan pembuatan produk lampu meja belajar dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 12,5 cm.